Halo semuanya, kembali lagi di channel Valentino Jebret. Kita tadi malam sudah menyaksikan bagaimana kembali ketika banyak sekali tim-tim underdog yang berhasil membalikan keadaan dan berhasil menjadi juara, tetapi tidak berlaku untuk Real Madrid yang kembali mentahbiskan diri mereka sebagai yang terbaik di kompetisi Champions League kasta tertinggi antar klub di Eropa. Gue kasih judul hari ini Mr. Ancelotti, Senior Ancelotti, miskin taktik tapi kaya trofi. Sebelum pertandingan ini tentu ini akan menjadi sebuah catatan bagi Madrid. Gelar ke-15 juga gelar ke-6 buat 4 pemain mereka. Ada Modric, ada Nacho, ada Carvajal dan juga ada Toni Kroos. Ini juga menjadi satu partai perpisahan untuk legend mereka Toni Kroos. Dan juga ini menjadi momen spesial bagi Jude Bellingham, mantan pemain Dortmund yang kemudian bermain bagi Madrid. Mereka bertemu di final di negaranya Jude sendiri, yaitu di Inggris, tepatnya di Wembley, di mana setelah bulan ini dan bahkan sudah masuk ke bulan ini, Jude akan langsung bertanding untuk tim nasional Inggris di Piala Eropa 2024. Sementara kita ingat bagaimana kalau Dortmund ini adalah tim yang juga punya pengalaman dahsyat di Eropa. Mereka pernah menang lawan Juve waktu itu dan juga di final, dan tapi kalah menghadapi Munchen. Lalu juga kemarin hampir menjadi juara di Liga Jerman sampai dengan partai terakhir dan berada di grup neraka sampai akhirnya mereka bisa lolos ke final. Ada di grup bersama dengan PSG, Milan, ada PSV dan juga ada Newcastle. Kemudian menghadapi PSV setelah pertandingan penyisian grup, lalu kemudian mengalahkan Atletico Madrid dan mengalahkan PSG sampai akhirnya menghadapi Real Madrid. Kalau melihat dari line up kemarin, kita bisa sama-sama melihat dua tim ini menggunakan ataupun juga memiliki stok terbaik mereka. Dari Dortmund hanya kehilangan 2 pemain, itu pun juga bisa ditutupi dengan pemain-pemain lainnya. Sementara itu kalau kita bicara dari Real Madrid, ini merupakan pilihan pemain-pemain yang memang biasa diandalkan oleh Ancelotti. Di babak pertama kita bisa melihat bagaimana Dortmund bermain begitu percaya diri, begitu kompak dan juga rapi sekali untuk bisa melakukan dua hal. Yang pertama adalah menahan serangan-serangan dari Real Madrid sebelum masuk ke kotak penalti dan melakukan serangan balik yang begitu rapi dan begitu cepat. Yang kedua, build up-nya mereka pun juga sungguh-sungguh meyakinkan untuk ukuran tim yang menghadapi Real Madrid bertanding di partai final Liga Champions. Tetapi ketika kita bicara Real Madrid, ini tentu malah mengingatkan kita ketika memang Real Madrid tahu betul bagaimana cara untuk menghadapi tim dengan agresivitas seperti yang tadi malam mereka perlihatkan. Kita lihat bagaimana Füllkrug di lini depan juga bermain cukup tenang, lalu juga Adeyemi ini beberapa kali juga melakukan pergerakan-pergerakan yang berbuah peluang demi peluang, bahkan juga ada yang mengenai tiang. Lalu juga kita bisa lihat ada sosok Sancho yang juga bermain cukup rapi kemarin di sisi kanan, bahkan juga fullback kanan mereka bisa menutup gerakan-gerakan Vinicius Junior sampai akhirnya Vinicius Junior juga beberapa kali harus bertukar posisi dengan Rodrigo untuk bisa membongkar pertahanan daripada Dortmund. Tetapi inilah dia Real Madrid ketika mereka tahu bahwa mereka masih bisa menahan dan tidak mencetak gol. Ini malah yang membuat pemain-pemain Borussia Dortmund sepertinya harus berpikir ulang bagaimana cara membobol gawang Real Madrid. Tetapi sekali lagi bahwa permainan rapi yang mereka tampilkan ini benar-benar merupakan satu kondisi yang ternyata bisa diperlihatkan oleh mereka ketika tampil menghadapi Madrid. Dan bahkan di interview setelah pertandingan Ancelotti mengatakan dia harus bilang kalma, dia harus bilang kalem kepada pemain. Yang penting tahan aja dulu, tahan aja di babak yang pertama ini. Yang penting kalian bisa bermain dengan tenang, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Karena di halftime dia mengatakan bahwa kita coba lagi di babak yang kedua. Yang penting kalian tahan dulu di babak yang pertama ini. Dan ini memang sepertinya satu hal yang amati oleh bukan hanya pengamat profesional tapi juga orang yang mengerti DNA-nya Madrid. Mereka seperti sudah tahu, seperti ketika lihat menghadapi Liverpool juga demikian. Peluang demi peluang bisa didapat tapi tidak bisa mencetak gol.
Sudah di depan mata tidak gol, sudah deket tidak gol. Dan ini ada sosok yang luar biasa ya, Courtois yang sempat dianggap tidak adil, dia baru sehat. Kemudian Lunin yang membawa Madrid sampai ke final, katanya kena flu, sampai akhirnya Courtois yang tampil. Tapi apa yang terjadi? Courtois adalah sosok memang yang ternyata punya pengalaman yang luar biasa di babak final. Tidak main beberapa bulan, tapi sekalinya main di partai final tampil dengan sangat tenang. Peluang demi peluang lawan dia mentahkan. Ketika sudah tinggal berhadapan dengan dia bisa selesaikan. Dia bisa melakukan tugasnya, maksud saya, untuk bisa menahan serangan-serangan daripada pemain-pemain Dortmund. Dan ini yang juga menurut gue berpengaruh bagi pemain-pemain belakang Real Madrid, antara Rudiger, kemudian juga ada Nacho. Mereka juga seperti merasa safe ketika pun Dortmund melakukan serangan-serangan yang berbahaya. Babak yang kedua, bagaimana dengan babak yang kedua? Di babak yang kedua ternyata sama. Dortmund masih tetap bermain compact, menahan serangan Madrid dengan rapi, melakukan counter dengan berbahaya, membuild up serangan juga dengan baik. Tetapi Real Madrid adalah Real Madrid, ketika mendapatkan satu momen, mendapatkan satu peluang, itu bisa menjadi berbahaya. Ada satu corner kick, kami yang melakukan live reaction mengatakan jangan-jangan gol nih. Ternyata belum. Tetapi kita bisa lihat di situ Carvajal berada di tiang dekat melakukan heading tapi tidak menjadi gol. Dan kembali Dortmund melakukan serangan demi serangan, dan lagi-lagi Real Madrid kemudian mendapatkan momen tendangan penjuru yang out of nowhere, yang sempat membuat para para pengamat mengatakan kemana ini sih sosok Jude Bellingham, kok nggak kelihatan gitu. Nanti gue akan bahas di episode lainnya khusus pergerakan Jude Bellingham, di mana gue sih nggak setuju ketika dia dianggap tidak punya peran kemarin. Dia seperti melakukan peran yang berbeda sebenarnya kemarin dibandingkan ketika memang dia yang tampil menjadi pemain yang bisa menjadi nomor 10 atau mencetak gol. Ada satu corner lagi dan kalian sudah tahu ini menjadi sebuah gol. Dilakukan oleh Carvajal, dan menurut gua ketika sudah terjadi dua kali dan Toni Kroos memberikan di titik yang sama, tiang dekat, ini menjadi satu hal yang menurut gua bukan kebetulan, bukan sebuah scrimmage, bukan sebuah keberuntungan, tetapi merupakan sebuah upaya yang dilakukan berulang-ulang dalam proses latihan mereka, melalui proses analisa dari tim pelatih mereka. Kenapa? Karena Dortmund terkenal justru dengan set piece-nya. Orang-orang berkata hati-hati dengan set piece Dortmund. Dia punya Hummels, dia punya pemain-pemain yang bisa mencetak gol ketika dari set piece. Dan begitupun ketika Real Madrid melakukan tendangan corner, sudah diduga adalah Rudiger, adalah Nacho, dan pemain-pemain tinggi lainnya memang dijaga dengan ketat. Namun di sini malah menempatkan satu pemain yang tidak lebih tinggi dari pemain-pemain lain, satu pemain provokasi yang merupakan gue bilang reinkarnasinya Ramos ketika Ramos pergi. Titiknya juga ada di tiang dekat, melakukan heading cuek ya, dengan melakukan heading dengan bagian kepala kanan untuk diangkat ke belakang dan masuk ke gawang, dan itu berhasil dilakukan dalam percobaan kedua dari seorang Carvajal. Perlu titik yang sama saat corner kick di mana Toni Kroos melakukan umpan, perlu pergerakan yang sama ketika Carvajal dengan kancilnya, dengan cerdiknya, dengan tingginya yang tidak terlalu tinggi itu mampu berada di titik yang sama, melompat dan melakukan heading, dan itu dilakukan dalam percobaan kedua. Bisa kita bayangkan berapa banyak atau berapa kali upaya itu coba mereka lakukan dalam latihan. Menurut gue ini adalah buah analisa yang sangat-sangat tajam dari tim kepelatihan Real Madrid. Dan setelah bobolin ini, komentator mengatakan ini adalah Madrid yang berbeda karena mereka bermain jadi lebih sangar, lebih cepat, dan seperti berbalik tempo yang ada, seperti seakan-akan Madrid itu baru ketinggalan 1-0, dia cetak gol dan dia coba kejar gol lainnya. Karena apa? Karena Dortmund ternyata setelah menguasai pertandingan, kebobolan di menit yang cukup krusial antara 70 akhir ke 80 itu, dia jadi bimbang melakukan serangan lagi, tapi kali ini berbalik punya Real Madrid serangan baliknya yang sangat-sangat cepat, dan akhirnya satu tekanan yang diberikan oleh pemain-pemain Real Madrid berbuah satu kecerobohan yang bisa saya katakan demikian dari Madsen, diambil oleh Jude Bellingham dari posisi yang sekarang kembali di nomor 10.
Ada Vini, sisanya tinggal cerita. Dia selesaikan dengan clinical dengan kaki kiri di sisi yang justru di sisi yang ruang sempit, tapi dia berhasil menyelesaikan 2-0. Masih ada waktu sekitar 10-8 menit plus injury time, tapi kita lihat bagaimana Real Madrid mampu untuk menyelesaikan itu tanpa kebobolan satupun, walaupun sempat striker dari Dortmund melakukan gol tapi offside full crook yang kita bisa lihat di sana. Kesimpulan yang bisa gue berikan adalah Madrid tetaplah Madrid, dan Madrid Ancelotti juga merupakan satu cerita tersendiri. Dia sendiri sudah berhasil membawa Madrid 3 kali 5 kali juara champion dalam karir mereka. Artinya Ancelotti sudah punya ribuan jam terbang untuk tampil di Champions League, baik sebagai pemain maupun juga sebagai pelatih, bahkan juga di babak final. Sehingga ketika kita bicara Madrid itu tahu kalau draw terus mereka mau ngapain. Kalau ketinggalan mereka tahu mereka mau ngapain. Bahkan sampai menit terakhir kita bisa lihat di pertandingan leg kedua menghadapi Munchen dan pertandingan-pertandingan lainnya untuk Real Madrid. Dan kalau leading mereka mau ngapain mereka juga tahu. Inilah Madrid. Ketika kemarin posisinya terbalik, mungkin Dortmund yang duluan golin menit 70-80, gue pikir Madrid juga akan punya satu cara untuk bisa membalas kedudukan. Paling tidak sampai dengan menit 90 pertandingan mereka bisa membuat hasil imbang, kalau tidak bahkan mereka bisa memenangkan lagi pertandingan. Dan itu yang bisa dikatakan punyanya Ancelotti, ditambah DNA-nya Madrid di Liga Champions. Indahkah permainan mereka? Menurut gue sama sekali enggak. Tapi at the end, tapi pada akhirnya sepak bola, apalagi partai final, siapa yang ngegolin lebih banyak itu yang menang. Dan itu yang berhasil dilakukan oleh Ancelotti dan juga Madrid dan juga para pemainnya. Sehingga menurut gue style of play apapun itu namanya perlu dan baik tentunya jika bisa dilakukan dengan berujung trofi. Tapi kalau memang ternyata tidak, tapi ujungnya tetap trofi, menurut gue itu adalah hal yang lebih baik lagi daripada sekedar bermain dengan indah. Dan itu yang bisa gue sampaikan dalam kesimpulan, dalam pandangan gue seorang Ancelotti yang gue bilang tadi di thumbnail kita nanti, Mr. Ancelotti miskin taktik kaya trofi. Dan juga tentunya dalam caption yang ada di YouTube kami, Madrid Ancelotti tahu kalau draw mau ngapain, kalau ketinggalan mau ngapain, kalau leading mau ngapain. Selamat untuk para fans Real Madrid berhasil meraih gelar ke-15. Selamat untuk fans Toni Kroos, perpisahan yang sangat sempurna. Selamat untuk 4 pemain Real Madrid yang berhasil meraih 6 kali Liga Champion. Bahkan tim pun belum tentu bisa dapat sebanyak itu. Ini pemain sudah bisa dapat begitunya. Selamat untuk Jude Bellingham yang akan bermain di Euro dan punya karir yang luar biasa. Sekali lagi Real Madrid mau tidak mau, suka tidak suka, bagaimanapun juga ini merupakan sebuah tim yang merupakan penguasa Liga Eropa. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Valentino Jebret. Thank you semuanya. Dan kalian juga jangan lupa kita sudah jadi nih kaos Timnas React yang ada di Jebret Media. Untuk ada batch berikutnya pesan nanti kalian bisa lihat di akunnya Jebret Media atau Jebret atau JM Merch Store. Sampai ketemu lagi. Ciao.